Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Septiana Sukmarajo, NIM O02200045 dari kelas B, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Keolahragaan Universitas 11 Maret. Kali ini saya akan menyampaikan tentang sejarah olahraga di Indonesia. Yang pertama, olahraga zaman prasejarah. Yang kedua, olahraga masa Kerajaan Nusantara. Masa Kerajaan Nusantara dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama zaman Hindu-Buddha, yang kedua zaman Islam. Yang ketiga, olahraga masa penjajahan. Masa penjajahan ada dua zaman, yaitu yang pertama zaman penjajahan Belanda, yang kedua zaman penjajahan Jepang. Yang pertama, saya akan membahas tentang olahraga zaman prasejarah. Kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi, perpindahan orang dari daratan Asia Tenggara menuju ke Nusantara, yaitu suku Proto-Melayu atau Melayu Tua. Suku Melayu Tua ini menyusuri Selat Malaka dan Laut Cina, kemudian menyebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Pada 1500 tahun sebelum Masehi, suku Deutero-Melayu atau Melayu Muda, mereka memiliki kepandaian dalam mengolah tanah, menggunakan logam, serta menanam padi. Suku Melayu Muda ini sudah menetap membuat desa, serta masyarakatnya yang religius dan memuja sebuah totem. Berikut ini adalah gambar dari totem. Mereka juga sudah mengenal bentuk tarian yang merupakan isyarat dari totem. Dalam bermasyarakat, setiap orang harus mempertahankan kelangsungan hidup. Nah, unsur jasmani sangat berpengaruh terhadap bumi, di mana keterampilan jasmani sangat diperlukan oleh setiap anak untuk memiliki fisik yang kuat. Mereka sudah diajarkan membuat senjata seperti lembing, busur, anak panah, dan alat bantering. Yang kedua, olahraga zaman Kerajaan Nusantara. Nah, saya akan membahas terlebih dahulu olahraga zaman Hindu. Pertama kali Hindu masuk ke Nusantara karena berdagang dari India. Pada dasarnya, agama Hindu adalah karma atau perbuatan atau menjelma kembali atau yang sering kita sebut dengan reinkarnasi. Kemudian pada zaman Buddha. Dalam buku ajaran Buddha, Tutur Sang Hyang Kamahayanikan, yang isinya, begitu pula badanmu, jangan mendera diri. Janganlah memandang kepada makanan yang enak. Peliharalah tubuhmu, karena kesehatan tubuh adalah jalan untuk memperoleh kebahagiaan. Tujuan jasmani untuk menguasai sikap badan dan ketahanan tubuh agar bisa membebaskan jiwa dari jasmani. Usaha pendidikan jasmani terutama diberikan kalangan Brahmana, sedangkan kasta kesatria untuk kemiliteran, berburu, menunggang kuda, berlayar, memainkan tombak, gada, dan busur. Pada zaman Buddha terdapat beberapa acara pendidikan jasmani, yaitu memainkan senjata dengan seorang lawan, kepandaian memainkan senjata, berburu binatang buas. Acara tersebut diadakan setahun sekali dengan penyerahan upeti atau hadiah oleh seorang raja. Kemudian pada zaman Islam, agama Islam masuk ke Nusantara pada mulanya dibawa oleh saudagar Gujarat dari India yang taat. Saudagar Gujarat ini awal mulanya bertempat tinggal di pantai, kemudian membaur dengan penduduk dan lama-kelamaan mendekati kepala suku. Tujuan pendidikan pada masa ini agar kita sabar, taat kepada agama dan pemerintah. Pendidikan jasmani pada zaman Islam diberikan di langgar-langgar pesantren berupa cabang olahraga bela diri seperti pencaksilat dan debus. Selain itu, pendidikan jasmani juga sebagai rekreasi seperti genjreng, rebana, dan lain-lain. Pendidikan jasmani ditekankan pada keprajuritan, seperti menunggang, memainkan senjata, dan strategi perang. Senjatanya antara lain tombak, busur, keris,
dan anak panah. Di daerah Jawa Barat terdapat tarian ujungan, yaitu permainan dimainkan setelah panen pada bulan purnama, dan permainan itu ditujukan untuk kegembiraan rasa syukur setelah panen, tepatnya di Sungai Cimanuk. Di daerah Aceh juga terdapat tarian heroik atau tarian Sudati. Dengan tepuk dada dan lentikan jari menciptakan suasana menjadi satu, meriwayatkan tentang sejarah, kisah romantis, agama, dan masyarakat yang dituturkan dalam sajak. Sedangkan di Pulau Nias terdapat tradisi loncat nias, yaitu melompati batu setinggi 2 meter. Seorang pemuda dikatakan dewasa ketika pemuda tersebut dapat melompati batu nias tersebut. Yang ketiga, saya akan membahas olahraga zaman penjajahan Jepang dan Belanda. Yang pertama, penjajahan Belanda. Beberapa pedagang Eropa yang berhasil masuk ke Indonesia. Yang pertama dari bangsa Portugis pada tahun 1512 sampai di Ternate, dan yang kedua dari bangsa Spanyol pada tahun 1522 di Maluku, dan yang ketiga dari bangsa Belanda pada tahun 1596 di Banten. Pada zaman Belanda ini sangat berpengaruh buruk bagi bangsa Indonesia. Pemerintah Belanda tidak menaruh perhatian dengan baik bagi pendidikan rakyat Indonesia, dan juga pemerintah Belanda hanya mengawasi pendidikan lewat langgar-langgar. Sejak kependudukan Belanda, pendidikan jasmani sudah dilarang. Pemerintah tidak menaruh perhatian terhadap pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani baru ada pada akhir abad ke-19. Beberapa latihan jasmani yang diberikan, yang pertama ada senam sistem Swedia, bola tangan, kasti, sepak bola, atletik, dan bola beker. Sedangkan senam sistem Swedia didirikan pada tahun 1916 oleh Dr. Minkena, M. J. Juten, dan Dr. Nieuwenhuis. Namun, masyarakat Indonesia tidak tertarik pada senam ini. Kemudian ada atletik. Atletik ini sering dipertandingkan dalam acara sekolah bagi belajar. Beberapa cabang dari atletik yaitu yang pertama ada lompat, lari, lempar, jalan. Pada zaman Belanda, awalnya menjadi guru penjas di sekolah Eropa ialah bintara atau militer Belanda yang berpendidikan khusus di Belanda. Seiring dengan penderitaan dari penjajahan, muncullah gerakan-gerakan pemuda. Yang pertama, Young Java, Young Ambon, Young Sumaterainpon, Young Islamitinpon, dan Perserikatan Masyarakat Betawi. Pada tanggal 29 April 1930, muncullah ikatan pertama kali di Indonesia, yaitu PSSI, yang didirikan di Yogyakarta oleh Insinyur Suratin, yang anggotanya Yogyakarta, Solo, Bandung, Madiun, Jakarta, Surabaya. Kemudian yang kedua, olahraga pada zaman penjajahan Jepang. Pada pemerintahan Jepang membentuk Taikukai untuk mengaktifkan kembali PSSI. Taikukai didirikan di Pulau Jawa pada tanggal 27 Oktober 1942 di Lapangan Gambir, Jakarta. Ternyata, didirikannya Taikukai adalah taktik Jepang untuk mendekat kepada Indonesia dan mengaku sebagai saudara tua. Beberapa olahraga yang dikenalkan Jepang kepada Indonesia yaitu PBB atau Goreng, senam atau Taiso, Kendo yang memainkan senjata yaitu bayonet. Pada zaman Jepang terdapat cabang olahraga yaitu judo dan baseball. Judo dan baseball digiatkan di berbagai sekolah. Organisasi tiap-tiap kecabangan tidak terlalu berkembang dikarenakan orang sibuk bertahan hidup mencari kebutuhan sehari-hari karena masa penjajahan Jepang rakyat Indonesia sudah cukup menderita.
Sekian penjelasan materi dari saya tentang sejarah keolahragaan. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.